Saya ingin mengenal Allah, bagaimana caranya? Caranya salah satunya, kamu harus tahu khabar sadik itu. Apa itu khabar sadik? Segala riwayat yang datang kepada kita, yang khabar itu jelas datang dari Allah, Rasulullah, dan para sahabat Nabi. Maka untuk mengenal Allah, perlu jalur itu dulu. Mencoba tanya orang awam, benar dalil Quran dan hadis, benarlah. Maka mengenal Allah tidak boleh kalau menyalahi Al-Quran dan hadis. Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contoh yang tidak sesuai dengan Quran hadis. Allah itu kan punya sifat fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah bisa melakukan sesuatu dan juga bisa membatalkannya. Benar kan? Yang sama lagi orang tanya, Tengku, takdir itu bisa diubah nggak? Ada orang bertanya sama kita, takdir itu bisa diubah nggak? Maka kita tanya orang balik, menurut takdir, bagaimana menurut kamu? Apakah takdir bisa diubah atau tidak? Sebahagian masyarakat menganggap takdir tidak bisa diubah. Pemahaman ini tentu juga berasal dari Al-Quranul Karim. Benar kan? Pertanyaan besarnya, Allah yang membuat takdir, apa Allah tak bisa merubah takdir? Bukan takdirnya, takdir kita. Allah yang membuat takdir, apa Allah tak bisa mengubahnya? Tentu. Lalu bertentangan tidak dengan Al-Quran yang Allah sendiri mengungkapkan hal itu, bahwa takdir tak bisa diubah. Engkau sudah ditakdirkan dalam surga, engkau sudah ditakdirkan dalam neraka, engkau sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, engkau sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Sehingga timbullah perasaan-perasaan manusia, saya sudah miskin, tak mungkin lagi jadi orang kaya. Kenapa? Ini takdir. Ya, maka dalam hadis Muslim, hadis sahih, sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi sedang berceramah, mencoba sahabatnya tengah buka derah menan, sahabat duduk niku. Nabi berkata, nanti di surga orang masuk surga ditakdirkan masuk surga, yang masuk neraka ditakdirkan semua masuk neraka. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kita tidak usah berbuat amal lagi, karena takdir kita di dalam surga atau neraka. Itu apa hadisnya, tapi riwayatnya sahih, hadis Muslim. Coba lihat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ya sudah, kami ya tidak usah beramal, tidak usah sholat, tidak usah zakat, karena hakikatnya ke surga dan neraka. Maka kata Rasulullah, ya ashabi, if'al, kerjakan, tetap kerjakan. Benar kan? Kerjakan. Berarti takdir bisa diubah. Siapa yang mengubahnya? Ya tentu yang menciptakan takdir itu. Baik, kembali ke sifat Allah tadi. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah bisa berkehendak membuat sesuatu dan bisa membatalkannya. Nah, contoh yang ingin saya sebutkan di sini di dalam surat Luqman. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan dan angkuh. Kan begitu kata Allah. Allah memerintahkan kita jangan sombong. Pertanyaannya, walau Allah melarang kita sombong, apa boleh bagi Allah menyombongkan dirinya sendiri? Benar kan? Ini nanti duduknya di fi'lu kullu mumkinin. Saya belum sebutkan lagi mana yang khilafiah nanti dengan Al-Quran yang kita bahas ini. Allah melarang kita untuk sombong, Allah bisa sombong.
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Al-kibriya'u libasi, kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Hadis qudsi sahih. Nah, sudah, disinilah terjadi permasalahan. Nah, ini berhubungan dengan khabar sadiq tadi. Ada orang datang mendengar surah itu, penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada orang datang. Kalau begitu Tengku, Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, berarti Allah boleh berzina. Ya kan? Tadi ayatnya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, jangan kau bersombong, berarti Allah boleh sombong. Ya. Kalau begitu saya ambil ayat lain. Wala taqrabuz zina, jangan engkau berzina. Lalu bolehkah Allah berzina? Nah, engkau benar kan? Nah, ini sudah bertentangan dengan khabar sadiq. Al-Quran sudah bertentangan, hadis sudah bertentangan. Yang ingin saya maksudkan, alat khabar sadiq ini mengenal Allah tidak lain tidak bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Kenapa bisa begitu Tengku? Karena memang Allah tak mungkin berzina. Mohon maaf, sama siapa Allah berzina sedangkan dia tunggal satu-satunya zat? Kan tidak tersambung kan? Nah, ini nanti mengenal Allah dengan cara seperti ini yang salah. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, salah satu alat untuk mengenal Allah adalah harus punya khabar sadiq. Apa itu? Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat Nabi. Maka jalur untuk menuju ke sana ambil ini. Kamu mengenal Allah, mau tunggu, pelajari Quran. Sudah tunggu, sudah pelajari hadis. Sudah juga tunggu, pelajari bagaimana para sahabat Nabi belajar tauhid bersama Rasulullah. Sudah, alhamdulillah. Di luar daripada itu kita tak boleh mengambil, tidak boleh berjalan kalau di luar di atas Quran, hadis dan pendapat ulama. Nah, ini khabar sadiq. Kemudian kemudian setelah daripada itu, bilang-bilangan yang tiada tasawur pada akal muwafaqah oleh mereka itu atas dusta. Dan kedua, akal. Alat kedua untuk mengenal Allah setelah khabar sadiq, Al-Quran, hadis dan para sahabat Nabi, alat yang kedua untuk mengenal Allah adalah akal. Ini pakai. Inilah nanti Nabi Ibrahim menemukan Allah dengan akalnya sendiri. Coba lihat bagaimana beliau mencari Allah ketika itu. Beliau duduk depan rumahnya, beliau melihat bintang. Itu dengan akal dia lihat. Wah, bintang itu bercahaya, bintang itu penuh cahaya, itu Tuhan saya. Begitu kan? Begitu kan? Ketika akal dipakai Nabi Ibrahim, lalu besok muncul bulan, dia pakai khabar sadiq. Tentu wahyu yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Nabi Ibrahim. Wah, kok malam ini enggak ada bintang, sudah bulan. Wah, Tuhan saya tak mungkin menghilang. Tak mungkin muncul, tak mungkin timbul, tak mungkin menghilang. Itu pakai khabar sadiq. Nabi Ibrahim mencari Allah, dia pakai akal dulu. Sudah pakai akal, dia proses akal itu dengan wahyu. Benar kan? Hati-hati, jangan mengenal Allah hanya semata akal, wahyu ditinggalkan, nanti bahaya. Apa yang bahaya? Muncul nanti pertanyaan begini, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Ya, gimana? Ini kan pertanyaan tanya bak malamnya kan? Itu akibat orang mencari Allah dengan akal tanpa wahyu. Timbul pertanyaan, bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Oh, gimana jauh kan? Betul takkan enggak bisa, berarti Allah tak bisa menciptakan sesuatu yang besar. Allah lemah. Kalau seandainya saya bilang bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah, namanya sesuatu itu.
Nian. Kapan ada orang terjawab salah? Salah, terjawab betul salah. Ini akibat orang mencari Allah dengan akal, ditinggalkan wahyu. Nabi Ibrahim mencari Allah dengan akal, memakai wahyu. Mana akalnya? Ketika beliau menganggap bahwa bintang bersinar itu Tuhannya. Lalu kenapa beliau menolak? Karena memakai wahyu Nabi yang terdahulu. Oh, nggak mungkin. Tuhan saya timbul, Tuhan saya muncul. Kamu kan? Begitu saja. Nah, jadi alat kedua mengenal Allah adalah dengan akal. Maka akal dengan khabar sadiq jangan ditinggalkan. Boleh mengenal Allah bebas dengan akal. Ingat, Al-Quran dan hadis tak boleh ditinggalkan. Nanti inilah yang akan membenarkan. Nah, sudah? Akal yaitu akal yang aziziyah. Akal aziziyahnya apa itu? Akal aziziyah itu akal yang diterima, yang masuk akal. Contoh, ketika saya melempar aqua, dia akan naik ke atas atau turun ke bawah. Maka semua jawaban pasti menjawab air akan turun ke bawah. Diterima nggak oleh akal? Diterima. Nah, itu namanya akal aziziyah. Kalau ada orang berkata, coba kamu lempar aqua, saya kemarin tunggu, saya lihat aqua saya lempar naik ke atas, nggak pernah turun-turun. Nah, itu akal juga, tapi bukan akal aziziyah. Dalam ilmu mantik, akal itu ada 5 nanti. Ada disebut dengan akal khitabah, ada syair, ada safsatah. Nah, itu tak perlu kita bahas karena itu lebih terperinci nanti mengenai tentang hujjah akal. Benar kan? Nah. Dan yang ketiga, segala panca indera yang 5. Alat mengenal Allah yang ketiga harus pakai panca indera yang 5. Mana panca indera yang 5? Yaitu penglihat dan pendengar dan pencium dan pengrasa dan penjabat. Nah, ini dia. Ini akal panca indera yang 5. Pertama, mata. Mengenal Allah harus pakai mata. Tadi kita sudah jelaskan alat mengenal Allah yang paling tinggi adalah khabar sadiq, Quran, hadis, sahabat, tabi'in, ulama. Sudah? Sudah itu. Kalau begitu, ambil wahyu itu kau gunakan akal. Cari Allah dengan akal. Nanti diproses, di-scan oleh Al-Quran hadis. Sudah tentu. Kalau sudah, akal jangan sampai terpisah dari 5 panca indera. Dalam ilmu hadis, hadis akan menjadi kuat apabila orang menyebut saya pernah melihat dengan orang menyebut saya pernah mendengar. Mana yang lebih kuat? Tetap orang yang melihat. Nabi, contoh, Nabi, sahabat. Ketika Nabi meninggal, sahabat itu akan berkata, saya pernah melihat bahwa Nabi pernah begini. Itu hadis itu lebih kuat daripada ada hadis yang berkata dari seorang riwayat, saya pernah mendengar. Nah, maka disinilah nanti yang saya katakan khilafiyah ulama. Mencari Allah memang lewat akal. Lalu di mana wasitah akal? Mata. Maka lihatlah alam ini, cari. Rasulullah SAW menyuruh kita, ini contoh paling kecil. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Coba lihat bahasa Al-Quran. Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Allah menggunakan yanzuru. Allah tak menggunakan afala yatafakkaru ilal ibli kaifa khuliqat. Allah menyuruh kita, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta kami ciptakan? Kenapa ayat Al-Quran berbicara tentang
apakah kamu tidak melihat daripada apakah kamu tidak berfikir? Ini artinya Allah panggil kita, nih unta, aku sudah buat unta, lihat, lihat. Ini nanti berhubungan dengan panca indera. Maka mengenal Allah juga harus memakai. Bagaimana caranya? Pesan Nabi, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu, melihatlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatihi, jangan kau berfikir tentang zatnya. Wa ila as-samai kaifa rufi'at. Coba lihat langit. Allah suruh melihat kita. Hai, lihat langit, lihat. Bagaimana langit aku tinggikan. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Lihat, lihat. Bagaimana bumi aku bentangkan. Benar kan? Baru di ujung ayat Allah berkata, innama anta mudzakir. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berfikir. Tapi di awal ayat Allah menyuruh melihat. Ya Allah, sudah. Saya sudah melihat untamu ya Allah. Saya sudah melihat bagaimana engkau mengangkat langit ini ya Allah. Saya sudah melihat bagaimana bumi yang kau bentangkan. Sudah, kata Allah, sudah ya Allah. Maka berfikirlah. Ya, maka alat mengenal Allah itu yang ketiga adalah panca indera. Pertama khabar sadik, kedua akal azizah, yang ketiga barulah pakai 5 panca indera. Mata, salah satunya mata. Inilah yang membuat sekarang Eropa itu menjadi negara yang sedang banyak orang masuk Islam. Saya salut sekali dengan salah seorang profesor, namanya Profesor El-Muri, salah seorang doktor dan dokter lagi dalam bidang spesialis ilmu zoologi, embriologi, bagian kehamilan. Beliau dari Inggris, sudah tua, sudah dokter lagi. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi coba lihat fenomena aneh yang terjadi. Orang pintar masuk Islam, orang yang masuk ke orang Islam keluar dari Islam, orang yang bodoh. Tapi orang lain masuk Islam itu orang-orang pintar. Dia membuat makalah Profesor El-Muri buat makalah, dia buatlah skema pertumbuhan ilmu embriologi. Mulai dari mani, nanti timbullah ada bayi di dalamnya, semuanya diciptakan. Sehingga beliau merasa bangga, itulah artikel paling lengkap yang menceritakan tentang perkembangan ilmu embriologi. Lalu mahasiswanya bertanya, wahai profesor, apakah kau tak malu bahwa sesungguhnya apa yang kau katakan itu sudah disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu? Terkejut profesor, beliau belajar. Yang ingin saya cerita, beliau menggunakan mata, membuka Al-Quran, meneliti apa yang terjadi, keimanan Allah berikan. Inilah yang menjadi alat yang ketiga. Kalau ingin mengenal Allah, harus dengan panca indera. Apa yang pertama? Mata kita. Lalu apa yang kedua? Tentu pendengar. Pendengar. Maka alat mengenal Allah juga harus memakai telinga. Ya kan? Hanya pendengar. Bisa nggak mencari Allah dengan telinga? Seandainya kita buta, saya mengenal Allah dengan telinga, tunggu nggak pakai mata, bisa nggak? Bisa. Ada keajaiban unik. Ini kan, ini kan tutup punya aqua. Ini kan tutup aqua kan? Ada ratusan ribu Allah tanamkan pada suara ini. Ini makhluk Allah paling terkecil, tapi dia punya 1000 macam suara yang ditanamkan di sini. Ketika saya lempar di atas meja, dia akan bersuara khusus. Ya. Jika saya lempar di atas lantai, dia akan bersuara yang lain.
Ketika saya melempar ini ke tembok, dia juga menghasilkan suara yang lain. Ada 1000 suara di sini. Pertanyaannya, kenapa Allah enggak menciptakan satu suara ketika dia terlempar ke dinding, jatuhkan ke meja atau jatuhkan ke sini? Ini suara. Maka menemukan Allah juga bisa dengan telinga. Ya, itu panca indera. Lalu yang ketiga apa? Penciuman. Penciuman, dengan mencium pun kita bisa mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana contoh mencium untuk bisa mencari Allah? Banyak ahli kedokteran yang hari ini menciptakan obat yang juga harus memakai hidung. Mencium, mungkin mencium bau bakteri mungkin, untuk menciptakan obat dan seterusnya. Ya, maka oleh karena itu penciuman, pendengaran itu alat untuk mengenal Allah. Ada satu lagi namanya pengerasa, perasa. Pejabat satu lagi, penjabatnya bukan pejabat. Penjabat dalam bahasa Melayu, ini pejabat, memegang. Setelah memegang dirasakan. Nah, maka alat-alat seperti inilah yang Allah ciptakan. Mata untuk kita, Allah ciptakan telinga untuk kita, Allah menciptakan mulut untuk kita, hidung untuk kita. Semuanya itu ada maksud. Apa itu? Kita mengenal Allah dengan alat-alat itu. Benar kan? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ada orang yang diberikan hati lalu mereka tak mau menggunakannya. Diberikan mata tapi tidak mau menggunakannya. Diberikan telinga tidak mau mendengarkannya. Allah berkata kepada orang itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Kuberikan mereka hati tapi hati tak mau dipakai. Kuberikan mereka mata pun tak mau dipakai. Kuberikan mereka telinga, la yasma'una, mereka tak mau mendengar. Allah berkata orang seperti itulah kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih keji dari binatang ternak. Jadi Allah seolah-olah menyuruh kita pakai telinga dan seterusnya. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ulangi lagi, mengenal Allah harus pakai 3 alat. Alat yang pertama, wahyu Allah. Baik hadis qudsi, baik hadis nabawi atau dari Al-Quran. Sudah tentu sudah. Lalu pakai akal. Gunakan akal untuk berfikir. Sudah tentu, bagaimana cara mencapai akal? Pakai alatnya. Alatnya apa? Mata, mulut, penciuman dan telinga. Satu lagi tangan. Inilah alat-alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke depan kita akan bahas lebih panjang lagi cara mengenal Allah. Tentunya adalah dengan alat-alat yang sudah dibuat oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka oleh karena itu kalau bisa jangan sampai tertinggal. Tadi saya sudah minta papan tulis karena ada satu surah yang harus saya jelaskan dengan papan tulis. Ini saya tunda karena tidak bisa saya jelaskan, nanti takut salah faham. Maka ada papan tulis, nanti kita tulis. Saya ingin jelaskan alat yang paling penting, namanya tasawur dan tasdik. Tasawur tasdik itu ada dalam akal manusia. Itu tak mungkin saya jelaskan kalau tidak ada papan tulis. InsyaAllah untuk minggu depan kalau kita panjang umur, kita akan jelaskan alat yang paling penting, namanya tasawur dan tasdik. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah isya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau tak bisa saya tunda dulu. Ya. Tuan. Anda ini kelas guru. Jadi versi dokter kita tampilkan dalam kalimat, tapi dia sakit di luar. Yang tujuannya adalah ada sembahyang. Yang kedua, masalah tingkat hukum agama, masalah ini maulina, guna beda sama. Oh, nah. Yang phone benar ke bang? Yang phone benar? Versi dokter kelas guru itu diminta dalam kalimat. Oh,
Oh ya. Yang pertama, jawabannya njut ayah kandon bab kitab Abu Ya Syekh Muhammad Wali bernama Al-Fatawa. Nah, jadi lunjuk referensi. Bahwa Abu Ya Syekh Muhammad Wali menjawab, kalau misalnya ada mayit yang di bawah 4 bulan dalam perut kandungan itu. Di 4 bulan ini orang yang sudah lahir, ini kandungan. Lahir bayi tapi umurnya di bawah 4 bulan, maka tidak disolatkan. Kalau begitu, kalau dalam perut ya lebih-lebih lagi. Nah, itu ditulis oleh Abu Ya'la Wali dalam kitab Al-Fatawa. Jadi kenapa sama yang pun? Ya mana? Kemudian yang kedua, ya di luar, di dalam perut. Sudah 9 bulan. Nah. Di dalam perut, pernah lahir, dokter mengatakan sudah meninggal di dalam kandungan. Ya, betul. Yang hebat. Ya. Ya. Yang munyo ayah pegahanan itu berarti dia 9 bulan dalam perut lalu meninggal di dalam perut ibunya. 4 bulan itu sudah dikirimkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar daripada itu, maka itu boleh disolatkan. Laki mah mati jawab balu yang fur menong. Karena lun kira benong anak medka bayi sudah dikeluarkan. Kalau di bawah 4 bulan itu tidak disolatkan. Kalau di atas 4 bulan maka bayinya sudah hidup, sudah ada ruh, itu disolatkan. Nah, benar kan? Nah, jadi jawaban yang pertama benar laki mah. Itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Fatawa Abu Ya'la Wali. Yang kedua, berkenaan tentang tuna. Oh, ya. Ya, kiblat ni bukan posisi. Posisi wajib dan sembahyang mayit. Posisi dan sembahyang jenazah. Ya. Boleh itu minum karena simpan sini dengan. Nah, yang orang ada boleh lahir, minum jadi nawi. Oh, benar nah? Nya dalam kubur kan watai semayang kan? Watai semayang. Dalam kubur. Ya, tak betul. Sembahyang mayit. Jadi posisi mayit hana mesti ayah bahawa watai semayang oleh harus ke kiblat. Nya hana mestinya. Hana mesti pakan karena itu posisi belum dalam kubur. Maka posisi ketika mayit disolatkan, nah nanti laki-laki biasa aja ba, nyana, ulai ya. Itu laki-laki dengan perempuan kalau disolatkan dia tak mesti arah kepalanya menghadap ke kiblat. Yang perlu menghadap ke kiblat adalah waktu dalam kubur. Hanya payahnya. Tapi menojid ayah. Ilun tuan hana mufhum. Dan kalau untuk khilafiyah ulama, apakah ada ulama yang sunnah menyuruh mayit harus menghadap ke kiblat kepalanya atau tidak? Selama lun tuan bet dengan ilmu lun tuan bahawa posisi mayit ketika mau disolatkan kepalanya tidak mesti menghadap ke kiblat. Yang benar kan? Ini benar jawaban tu. Tapi walau lagi anda akan minta cik, adakah pendapat ulama yang boleh atau tidak? Ya. Jadi, nyalai hana. Bulan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an ayatnya berkata fa inni qarib wa yas'alunaka anni, jika engkau bertanya tentangku wahai Muhammad maka jawablah fa inni qarib, aku dekat. Pertanyaannya bagaimana memposisikan akal memandang ayat itu? Ya begitu. Itu sama seperti Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah itu di atas aras. Pertanyaannya, bagaimana memposisikan akal tentang ayat itu? Kemudian ada riwayat Muslim, hadis sahih, Allah berkata, fa inni marid lima lam ta'udni. Aku ini sedang sakit, kenapa engkau tak mengunjungi aku? Aku sedang sakit. Nah, sekarang bagaimana akal memposisikan ayat-ayat mutasyabihat seperti itu? Nabi bertafawud dengan hal itu. Apa itu tafawud? Beliau tidak memakai akal, beriman cukup sampai ke hati. Tidak lebih untuk memikirkan Allah itu posisinya di mana, bagaimana, dan kemana. Jadi ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh kita pakai akal. Salah satunya itu tadi, wa yas'alunaka anni Muhammad. Jika ada orang bertanya tentang aku, fa inni qarib, jawab aku dekat. Saya mau berfikir tentang bagaimana saya mau melihat Allah yang Allah sendiri bilang dekat. Enggak bisa. Enggak bisa. Tafwid namanya, berdiam diri. Lantas nanti bagaimana kalau ada orang bertanya, ana maridtu, saya sakit. Coba lihat. Allah sendiri berkata dalam hadis qudsi, saya sakit. Lima lam ta'udni, kenapa engkau tak mengunjungi aku? Jadi hamba Allah bertanya, ya Allah, bagaimana kami mengunjungimu? Engkau maha segala-galanya. Kenapa engkau berkata engkau sakit? Itu bagaimana cara berfikir enggak akal? Enggak sampai itu. Pesan Nabi Muhammad, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan berfikir tentang zatnya. Pesan Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, innal ladzina ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka tak pantas kita berkata Allah ada di mana. Wa kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Allah menciptakan bagaimana, maka tak pantas kita berkata Allah itu bagaimana. Itu pesan Ali bin Abi Thalib. Nah, maka oleh karena itu ayat-ayat mutasyabihat jangan pakai akal, nanti sesat juga. Nah, okay. Baik, benar jawaban. Nah, alhamdulillah. Jadi jamaah dirahmati Allah, jawaban yang menjawabnya adalah ilmu yang nabalutuan. Maka tentu juga kalau memang nanti kurang puas tanya yang lain. Jadi apa yang saya jawab itu mulai dengan ilmu saya. Kalau salah saya minta maaf. Kalau benar alhamdulillah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. تقبل الله